Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai bab integer programming. Nama saya Anissa Rizkiana Putri, NIM 186500048 dari jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Integer programming atau biasa disebut dengan pemrograman bilangan bulat adalah suatu masalah yang perlu dibahas karena banyak hal yang tidak dapat diterima secara logika apabila hasil perhitungannya bernilai desimal atau pecahan. Contoh yang perlu pembulatan untuk menentukan banyaknya mesin dari suatu pabrik, banyaknya fotokopi untuk layanan di suatu kantor, banyaknya komputer di suatu ruangan untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan, dan contoh-contoh lainnya yang tidak bisa diterima bila hasilnya desimal atau pecahan. Kemudian di dalam integer programming sendiri terdapat 3 model, yaitu yang pertama, pure integer programming adalah model yang mengharapkan semua variabel basis bernilai integer, atau bisa dikatakan bilangan bulat positif atau nol. Yang kedua yaitu mixed integer programming adalah model yang hanya mengharapkan variabel-variabel tertentu bernilai integer. Model yang terakhir yaitu zero-one integer programming adalah model yang hanya mengharapkan nilai 0 atau 1 untuk variabelnya. Metode dalam menyelesaikan integer programming ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan pembulatan. Pendekatan pembulatan adalah pendekatan yang paling sederhana karena dalam menyelesaikannya tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Dalam metode ini variabel keputusannya dibulatkan. Kita misalkan X1 sama dengan 2,5. Maka dibulatkan menjadi X1 sama dengan 2 atau X1 sama dengan 3. Kita bahas contoh berikut ini. Maksimumkan nilai fungsi tujuan 200X1 plus 120X2 dengan syarat atau batasan 5X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 120, 4X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 100, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, solusi optimum lebih kecil, yaitu 157,143. Berikut adalah tabel yang menyatakan pembulatan dari setiap nilai X dan fungsi tujuannya. Kemudian yang kedua ada pendekatan grafik. Apabila jumlah suatu variabel yang diselesaikan dengan program integer hanya terdiri atas 2 jenis, maka cara yang efektif adalah menyelesaikan dengan menggunakan grafik. Pendekatan ini sama dengan penyelesaian linear programming grafik. Namun, yang membedakan adalah linear programming tidak ditentukan penyelesaiannya tidak harus integer. Contoh menggunakan metode grafik. Maksimumkan nilai fungsi Z sama dengan 100X1 plus 90X2 dengan syarat 10X1 plus 7X2 kurang dari sama dengan 70 dan 5X1 plus 10X2 kurang dari sama dengan 50. X1, X2 lebih dari sama dengan non-negatif integer. Model ini serupa dengan model linear programming biasa. Perbedaannya hanya pada kendala terakhir yang mengharapkan bahwa variabel terjadi pada nilai 0 negatif integer. Berikut adalah solusi dari pendekatan grafik. Ini adalah grafik yang ditunjukkan dari persamaan-persamaan tadi. Garis ini untuk persamaan 5X1 plus 10X2 sama dengan 50, sedangkan garis ini untuk persamaan 10X1 plus 7X2 sama dengan 70. Dan ini ditemukan fungsi tujuannya.
Ruang solusi layaknya adalah OABC. Solusi optimum masalah LP ditunjukkan pada titik B dengan X1 sama dengan 5,38 dan X2 sama dengan 2,31 serta B sama dengan 746,15. OABC. Daerah ini OABC. Nilai solusi optimum kontinu fungsi tujuan ditetapkan sebagai batas atas, sedangkan untuk solusi bulat terbaik menjadi batas bawah. Sub-sub masalah memiliki batas atas kurang dari batas bawah, yang suatu solusi bulat layak adalah sama baik atau lebih baik dari batas atas untuk setiap submasalah yang dicari. Yang terakhir ada pendekatan Gomori, cutting plane algorithm. Suatu prosedur sistematik untuk memperoleh solusi integer optimum terhadap pure integer programming pertama kali dikemukakan oleh R.E. Gomori pada tahun 1958. Langkah-langkah prosedur dalam menyelesaikan integer programming berdasarkan pendekatan Gomori yaitu 1. Menyelesaikan integer programming menggunakan metode simplex. Jika masalahnya sederhana, bisa diselesaikan dengan pendekatan grafik sehingga pendekatan Gomori ini bisa dikatakan kurang efisien. Berikutnya yaitu memeriksa solusi optimum. Jika variabel basis memiliki nilai integer, solusi optimum integer telah diperoleh dan proses solusi berakhir. Jika satu atau lebih variabel basis memiliki nilai pecah, terus ke tahap selanjutnya, yaitu buat suatu kendala Gomori, suatu bidang pemotong atau cutting plane, dan cari solusi optimum melalui prosedur dual sim. Berikutnya yang ketiga yaitu ada metode branch and bound. Metode branch and bound pertama kali dikenalkan oleh Land dan Doig dan dikembangkan lebih lanjut oleh Little. Metode ini lebih efisien penggunaannya daripada metode lainnya. Bahkan metode ini telah menjadi kode komputer yang standar untuk integer programming. Metode ini bisa diterapkan dalam model pure maupun mixed integer programming. Langkah-langkah untuk metode maksimasi adalah yang pertama, menyelesaikan masalah linear programming dengan metode simplex biasa tanpa pembatas bilangan bulat. Yang kedua, meneliti solusi optimumnya. Jika variabel basis yang diharapkan bulat, maka telah tercapai. Jika satu atau lebih variabel basis yang diharapkan bulat ternyata tidak bulat, melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu nilai solusi pecah yang layak dicabangkan ke dalam sub-sub masalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan solusi kontinu yang tidak memenuhi persyaratan bulat dari masalah ini. Berikut adalah contoh dari penggunaan metode branch and bound dan metode cutting plane. Saya mengambil suatu jurnal dari Sains Matematika dan Statistika yang berjudul Integer Linear Programming dengan pendekatan metode cutting plane dan branch and bound untuk optimasi produksi tahu. Jadi di sini metode tadi diimplementasikan langsung untuk mengoptimasi produksi tahu. Di jurnal ini juga dijelaskan menggunakan metode penelitian linear programming, metode simplex, dual simplex, metode integer linear programming, metode cutting plane-nya seperti apa rumusnya, metode branch and bound, langkah-langkahnya tadi. Nah, dari penelitian ini menggunakan data dan penelitian Ahmad, yang mana penelitian tersebut menggunakan metode simplex. Data-data yang digunakan adalah sebagai berikut: tahu besar dan tahu kecil,
ditulis modalnya berapa serta mendapat keuntungan berapa. Dalam tabel ini hitungannya per unit. Kemudian adapun data batasan dalam produksi tahu. Batasan bahan baku, bahan penunjang, jam tenaga kerja, jam kerja mesin, modal dan keuntungan. Dari tabel di atas dapat dirumuskan fungsi tujuannya ini dan dengan pembatas seperti ini. Dimisalkan X1 jumlah tahu besar yang akan diproduksi dalam unit dan X2 jumlah tahu kecil yang akan diproduksi. Yang pertama kita akan membahas mengenai menyelesaikan permasalahan dengan metode cutting plan. Pertama, membuat tabel simplex seperti ini. Setelah membuat tabel simplex, diperoleh tabel optimal simplex. Karena baris Z atau baris dari fungsi tujuan sudah tidak ada yang bernilai negatif, artinya solusi optimum menggunakan metode simplex telah diperoleh. Karena solusi yang diinginkan adalah integer, maka dilanjutkan dengan langkah berikut ini. Ditambahkan pembatas baru atau Gomori 1. Berikut adalah pembatas baru atau Gomori 1. S G1 min X1 min 0,80245 X2 min 0,899755 S2 sama dengan min 0,1. SG1 adalah variabel slack pada kendala tambahan pertama. Setelah persamaan Gomori 1 diperoleh, kemudian dimasukkan ke dalam tabel simplex pada baris terakhir. Ini. Dapat diketahui bahwa penambahan Gomori 1 menjadikan nilai ruas kanan bernilai negatif, yaitu min 0,1, sehingga menjadi tidak layak. Dan untuk mengatasinya, dilanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu menggunakan metode dual simplex, seperti ini. Karena nilai X1 masih belum integer, karena masih ada nilai variabel keputusan yang belum integer, maka Gomori 2 ditambahkan. Penambahan Gomori 2 dapat dibuat dengan persamaan yang terdapat pada tabel 6. Berdasarkan persamaan 2, dibuat persamaan Gomorinya sebagai berikut. Dengan SG2 yaitu variabel slack pada kendala tambahan kedua. Setelah persamaan Gomori 2 diperoleh, kemudian dimasukkan ke dalam tabel simplex pada baris terakhir. Ini. Selanjutnya akan diselesaikan dengan cara yang sama dengan penambahan variabel Gomori 1 di atas. Sehingga solusi optimum integer diperoleh dengan nilai fungsi tujuan atau Z maksimum, yaitu
sebesar ini. Kemudian penyelesaian dengan metode branch and bound. Ini langkah-langkahnya. Percabangan awal yang seperti saya katakan dalam langkah-langkah tadi. Linear programming 2. Solusi optimalnya. Linear programming 3. Nah, solusi pada linear programming 3 tidak visible, sehingga LP3 tidak dilanjutkan dengan percabangan. Percabangan model LP2 dan LP3 digambarkan seperti ini. Dari percabangan-percabangan tersebut dilakukan seterusnya sampai diperoleh semua nilai variabel kepengurusan bernilai integer. Berdasarkan metode branch and bound diperoleh nilai integer x1 339239, x2 4, dan z-nya atau fungsi tujuannya 7797129,6. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan penyelesaian dengan metode cutting plan dan branch and bound untuk produksi tahu diperoleh nilai integer yang sama, yaitu x1 sebesar 33929, x2 4, dan z atau fungsi tujuannya 7797129,6. Dengan kata lain, pengusaha tahu akan mendapat keuntungan yang maksimum dengan keterbatasan sumber daya ataupun bahan baku yang ada apabila produksi tahu besar sebanyak X1 tadi dan produksi tahu kecil sebanyak X2 yaitu 4. Dan fungsi tujuan atau Z merupakan keuntungan maksimum dari pengusaha dalam hitungan per bulan. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan metode cutting plan dan branch and bound menghasilkan hasil yang sama. Buat yang masih belum jelas mengenai masalah integer programming, bisa melihat link yang ada di bawah. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.